ロジャー海賊団を解散する。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。彼の残した莫大な富、一つなぎの大秘宝、ワンピース大海賊時代の幕開けである。すげえな、お前は。Oke, what's up bro, berjumpa lagi dengan saya Mercy Seven. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini saya akan mereview One Piece episode terbaru. Sebelum ke ceritanya, alangkah indahnya kita berbagi kebahagiaan dulu, yaitu siapkan jempol kalian, like, share, and subscribe channel ini. Semoga yang subscribe channel ini saya doakan panjang umur, mudah rezeki, dan sehat selalu. Amin. One Piece episode kali ini menceritakan tentang Kozuki Oden yang nampak begitu marah kepada Kozuki Orochi setelah mendengar berita tentang kejelekannya yang tidak layak menjadi shogun di negeri Wano tercinta ini. Toki, もう怖がる必要はねえ。クリは任せたぞ。 Sudah beberapa tahun semenjak Oden berlayar ke lautan, semenjak itu pula kesengsaraan dirasakan oleh penduduk Wano yang selalu ditindas oleh kekejaman Orochi sebagai shogun mereka. Hal itu mengundang kemarahan Oden. Dalam keadaan marah, Oden lari menuju ibu kota bunga dengan membayangi saat pertama ia bertemu Orochi. Dan ketika Orochi menunjukkan wajah sedihnya kepada Kozuki Oden pada saat Orochi meminjami uang kepadanya. Kemarahan Oden yang terus mengantarnya menuju Orochi yang sedang berpesta pora di kastil di ibu kota bunga. Orochi yang dikelilingi cewek-cewek cantik dan makanan yang lezat-lezat tentunya. Di dalam perjalanan menuju ibu kota bunga, Oden terlihat oleh prajurit setianya Orochi. Dengan segera mereka menelepon dan memberitahu kepada Kozuki Orochi kalau Oden sedang menuju ke sana. Karena dia sedang asyik menikmati pesta, dia tidak menghiraukannya. Semua masyarakat di ibu kota bunga mereka terlihat bahagia dengan kedatangan Kozuki Oden ke sana. Mereka semua berteriak memanggil namanya, Oden-sama, sambil mengatakan dia adalah pewaris yang sesungguhnya. Apakah dia datang untuk mengambil gelarnya? Belum juga tiba di kastilnya, dia dihadang oleh pasukan bersenjata. Mereka adalah anak buah Orochi yang menghalangi Oden menuju tuan mereka yang lagi berpesta pora di dalam kastil tentunya. Dengan tidak tahan hati, Oden melepaskan sedikit kemarahannya kepada anak buah Orochi di sana, hingga membuat mereka terjatuh semua dan tidak ada yang tersisa. Semua pasukan yang ada di sana berhasil dikalahkannya. Hingga berita tentang kedatangan Oden terdengar di telinga Orochi yang sangat kaget mendengarnya. Oden yang sudah tiba di sana tepat di depan pintu kastil yang ada Orochi di dalamnya, yang ditemani gadis-gadis cantik dan juga makanan di depannya. Lalu Oden mengeluarkan kedua pedangnya, tidak lupa juga disertai dengan haki miliknya, dan menebas pintu berkeping-keping jadinya. Sambil menyebut nama Orochi berkali-kali sambil menatap ke arah Orochi tentunya.
Orochi yang melihat Oden yang sudah ada di depannya, dia nampak ketakutan dan memohon kepada Oden untuk tidak menebasnya. Oden yang terlihat begitu marah, dia tidak menghiraukannya. Lalu Oden menebas Orochi dengan kedua pedang miliknya. Tapi sayang, tebasan Oden dihalang tentunya oleh kekuatan pelayan Orochi yang menggunakan kekuatan buah setan yang tidak sanggup ditebas oleh Oden tentunya. Dengan santainya, Semimaru menjelaskan tentang kekuatannya kepada Oden tentunya. Tentang pertahanannya yang tidak bisa ditembus oleh Oden dengan pedangnya. Semimaru mengatakan kepada Oden, walau bagaimanapun dan sekuat apapun kekuatanmu Oden, tetapi tidak mampu menembus dinding pertahanan milikku. Kekuatan itu berasal dari buah iblis Bari-Bari no Mi yang kini menjadi milik Bartolomeo, fans beratnya Luffy tentunya. Di tengah perbincangan itu datang Higurashi, dalang dari semuanya. Dengan ada mereka berdua yang melindunginya, kini sifat angkuh Orochi kembali menyelimuti dirinya. Sambil tertawa, kini Orochi bilang tidak ada satupun orang yang bisa membunuhnya. Oden yang sedang emosional mendengar ocehannya, lalu kembali lagi menebas penghalang di depannya. Namun, Oden lagi-lagi tidak bisa menembusnya. Karena hal itu tidak sanggup dilakukannya, Oden berbicara. Ia meminta Orochi untuk mengembalikan jabatan itu kepadanya. Tentu Orochi tertawa mendengarkannya. Hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Orochi karena memang menjadi shogun yang diincarkannya. Lalu Orochi menceritakan semuanya. Bagaimana cara dia mendapatkan jabatan tertinggi yang disandangkannya. Higurashi memperlihatkan bagaimana ketika ia berubah wujud menjadi ayahanda Kozuki Oden. Oden kaget dan geram kepada mereka semua dan Oden baru menyadari dengan cara licik itulah Orochi bisa menjadi shogun di negeri Wano ini. Dengan sengaja Higurashi menceritakan semuanya kepada Oden. Ia memang sengaja memanas-manaskan Oden yang memang sudah panas, tinggal disantap aja bro. Dan juga Orochi ikut-ikutan panasin Oden, beraninya dibalik pelindung Semimaru. Coba Semimaru tidak di sana, udah jadi rujak tuh Orochi dicincang-cincang sama Oden. Masyarakat yang tidak tahu apa yang terjadi di kastil, yang mereka tahu hanya senang bahagia dengan kepulangan Kozuki Oden tentunya. Di tengah kegembiraan dan kebahagiaan yang mereka rasakan, meluncur anak-anak panah yang mengarah ke mereka hingga melukai beberapa masyarakat yang lagi bersorak di sana. Semua masyarakat porak-poranda lari menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian terlihat penampakan naga di balik awan gelap di atas langit ibu kota bunga, tepat di atas puncak kastil di mana Orochi yang lagi memanas-manasi Oden, kita tercinta.
Kembali dari Kastil Orochi, Oden disambut oleh masyarakat yang bersorak menyambut namanya. 数時間後 Di tengah jalan, Oden melepaskan semua bajunya, lalu dia menari di sana. Dia bertingkah seperti orang gila. Datang anak buah Orochi menertawakannya dan melempar koin di depannya. Setelah mendapatkan uang, Oden pergi dari sana dan terlihat Orochi, Semimaru dan Higurashi yang ikut menertawanya. Beda dengan masyarakat yang kecewa kepada harapan terakhir mereka, yaitu Oden tercinta yang kini berubah dengan seketika. Semua masyarakat menjadi marah kepada Oden tentunya. Berita tentang perilaku aneh Oden sampai ke Kuri, di mana Oden dimarahi oleh pengikutnya dan mereka bertanya kenapa Oden melakukan itu semua. Berjoget telanjang di depan Kastil Orochi hingga membuat masyarakat tidak percaya kepada Anda lagi. じゃないよ、みっともない。オロチの犬になるくらいなら Scene berpindah setahun sudah berlalu, di mana Momonosuke lari mendatangi ayahandanya. Ia membawa koran dikasih kepadanya. Pada saat Oden melihat koran itu, dengan tidak sadar air mata membasahi mukanya sambil menyebut nama Roger. Berita itu pun juga sampai ke Shirohige. 限りそれらは決して止まらない。昔の話だが Oden yang sangat kecewa dan sedih, dia berlari di pinggir pantai hingga membuat dia terjatuh. Dia berteriak keras lalu ia tertawa dan menangis lagi. Setelah itu dia menyebut nama Roger lagi. Scene berpindah di mana diperlihatkan di Pulau Lockdown yang lagi ada acara di alun-alun kotanya. Roger yang sudah menyerahkan diri kepada pemerintah dunia, di mana kini saat pengeksekusiannya. Meski kematiannya sudah di ujung mata, Roger tetap tersenyum. Dengan bangga, dia selalu tersenyum dan tidak ada rasa ketakutan sedikit pun di raut wajahnya. Di saat waktu yang tegang itu, terdengar suara teriakan yang menanyakan di mana Roger menyembunyikan harta karunnya yang disebut dengan One Piece. Lalu Roger tertawa seraya berkata, Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, and dan subscribe channel ini. Semoga yang subscribe channel ini saya doakan panjang umur, mudah rezeki, dan sehat selalu. Wassalam.